Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban tematik kelas 5 untuk halaman 130 sampai dengan halaman 137. Namun sebelum lanjut pada video pembelajaran, adik-adik jangan lupa untuk berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Silahkan buka buku tematiknya di halaman 130 dan perhatikanlah gambar-gambar seperti ini. Yang pertama ada orang yang sedang memukul kentongan, yang kedua ada kepulan asap di perbukitan, yang terakhir adalah hewan-hewan pada pelarian karena ada asap atau kebakaran. Selanjutnya perhatikan gambar-gambar di atas. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti gambar di atas? Jawabannya bisa iya bisa tidak. Kakak mengambil contoh seperti ini, iya pernah. Menurutmu apakah penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Jawabannya adalah kebakaran hutan tersebut bisa terjadi karena faktor alami seperti kemarau atau karena faktor manusia. Apakah akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di perbukitan tersebut? Jelas bahwa terganggunya ekosistem di perbukitan tersebut. Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruhi? Jawabannya ya. Jadi tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Jawabannya salah satunya adalah tidak membakar daun kering di hutan. Selanjutnya masuk di halaman 131, pada kolom ayo membaca ada teks tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi silakan adik-adik untuk membaca teks tersebut dan memahami teks tersebut. Dan selanjutnya silakan di halaman 132 pada bagian kolom ayo berkreasi ada pertanyaan seperti ini. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah sebuah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Dan ini dibuat di halaman 133 untuk peta pikirannya, dimana peta pikirannya kira-kira akan seperti ini. Dimana keseimbangan ekosistem itu karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Sedangkan faktor manusia yaitu terjadinya penebangan dan pembakaran hutan karena perburuan liar, karena limbah dan sampah, karena pupuk buatan dan insektisida. Selanjutnya dia masih di halaman 133, lalu buatlah kesimpulan bacaan pada tempat yang tersedia. Jawabannya adalah seperti ini. Kesimpulanku adalah keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Ada dua faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem, yaitu faktor manusia dan faktor alami. Selanjutnya di halaman 133, berdasarkan peta pikiranmu jawablah beberapa pertanyaan berikut. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem? Jawabannya adalah faktor alami dan faktor manusia. Pertanyaan kedua, mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Nah, di sini ada 4 poin ya. Jawabannya sesuai dengan teks yang telah tadi adik-adik baca. Selanjutnya di halaman 115 ada teks tentang keunikan topeng Nusantara. Silakan adik-adik baca teks tersebut dan pahami teks tersebut. Selanjutnya di halaman 130 pada kolom ayo berlatih jawablah, sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alami, yang kedua adalah faktor manusia. Sebutkan beberapa kegiatan manusia dapat mengaruhi keseimbangan ekosistem. Jawabannya adalah seperti ini. Selanjutnya pada bagian yang ketiga, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng Cirebon. Yang pertama adalah kayu, yang kedua gergaji, dan yang ketiga adalah pisau tatah dan kerok. Masih di halaman 137 pada kolom ayo renungkan,
Kegiatan apa sajakah yang telah dan akan kamu lakukan untuk memelihara ekosistem yang ada di sekitarmu? Itu alternatif jawabannya adalah yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon. Yang keduanya, sikap dan keterampilan apa sajakah yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan ekosistem? Yang pasti adalah kita harus mencintai lingkungan. Selanjutnya, pada kolom kerjasama dengan orang tua, berdiskusilah dengan orang tuamu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah yang dapat memelihara keseimbangan lingkungan. Kamu dapat mulainya dengan melihat keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Buatlah sebuah rencana kegiatan atau aksi untuk memelihara keseimbangan lingkungan dimulai dari rumahmu. Jelaskan juga alasan dan manfaat dari kegiatan tersebut terhadap keseimbangan lingkungan di sekitarmu. Jadi untuk kolom kerjasama dengan orang tua, silakan adik-adik kerjasama dengan orang tuanya. Dan demikianlah video pembahasan untuk halaman 130 sampai dengan halaman 137. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.